Bab 2964-2966, bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini? Dev bingung, tapi dia masih berjalan perlahan menuju pondok jerami. Namun, Dev berjalan dengan lambat dan mencoba menutupi pondok jerami dengan kesadaran spiritualnya. Meskipun ada asap yang mengepul dari dapur, tapi Dev tidak merasakan aura seseorang di pondok jerami ini. Ketika Dev berjalan ke arahnya dan perlahan membuka pintu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di pondok jerami, dan ada beberapa hidangan panas di atas meja kayu. Kompor di samping masih menyala dengan api, dan panci masih mengepul. Adegan seperti ini langsung mengingatkan Dev pada masa kecilnya. Ketika dia berada di kampung halamannya, dia selalu menggunakan tungku tanah semacam ini. Namun, ini adalah kasus di dunia sekuler, di dunia surga dan bumi ini, di mana setiap orang memupuk keabadian. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini sendirian? Baunya sangat enak. Dev mendekat, melihat makanannya, dia merasa lapar. Anda harus tahu bahwa seseorang yang telah mencapai level seperti Dev tidak akan merasa lapar lagi, bahkan jika dia makan, itu hanya untuk mencicipi rasanya. Tapi menghadapi makanan lezat di depannya, Dev merasakan rasa lapar yang sudah lama hilang. Dev ingin memakannya, tapi akhirnya berhenti. Segera setelah itu, Dev melihat ke ruangan lain, dan menemukan ada banyak buku di rak buku di sudut. Dev melangkah maju untuk melihat-lihat, dan langsung takjub, ternyata buku-buku ini berisi cara bermacam-macam teknik latihan. Dan di bagian bawah rak buku, ada berbagai macam harta karun. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta dan buku latihan di pondok jerami kecil ini? Dev tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk memasukkan buku panduan berlatih dan harta karun itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tetapi pada akhirnya dia berhenti. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Teriak Dev, lalu berjalan keluar dari gubuk jerami dan melihat sekeliling. Siapa yang tiba-tiba masuk ke tempatku, dan bahkan masuk ke rumahku secara pribadi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, diikuti oleh seorang lelaki tua bungkuk berambut putih yang tidak tahu kapan dia muncul. Dev melihat sekeliling dengan jelas, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan seseorang, dan bahkan perasaan spiritualnya tidak dapat merasakan bahwa ada orang di sana. Tapi sekarang, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Dev tanpa peringatan. "Senior, saya adalah junior Anda, nama saya Dev. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tiba-tiba sampai di sini. Jika saya mengganggumu, tolong maafkan aku," kata Dev dengan sangat sopan saat melihat lelaki tua itu. "Kamu masuk ke rumahku. Apakah kamu ingin mencuri makananku?" tanya lelaki tua itu dengan serius. "Senior, aku tidak menyentuh makananmu, kamu bisa memeriksanya," kata Dev buru-buru. "Kalau begitu hartaku, apakah kamu memindahkannya?" Lelaki tua itu terus bertanya. "Tidak, sama sekali tidak." Dev buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi berjalan ke pondok jerami, dan Dev mengikuti. Orang tua itu melihat makanan di atas meja, lalu ke hartanya, lalu tersenyum. "Duduklah, sepertinya pilihan Tuhan benar," pria tua itu tersenyum tipis. Dev tercengang dan tidak mengerti apa yang dibicarakan lelaki tua itu, tetapi dia dengan patuh duduk di seberang lelaki tua itu. "Makanan ini saya siapkan dengan hati-hati, bagaimana kalau kamu mencoba kerajinan tangan saya ini?" Setelah Dev duduk, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Dev tidak bisa menolak, jadi dia mengambil sumpit dan perlahan mencicipinya. Yah, rasanya sangat enak, keterampilan memasak senior benar-benar luar biasa. Dev memuji lelaki tua itu. Pria tua itu tersenyum ringan. "Jika kamu suka makan, makanlah lebih banyak, makanan ini baik untukmu." Dev tidak mengerti, sejak dia melewati alam bigu, dia tidak pernah merasa lapar, bahkan jika dia tidak makan, jadi mengapa dia masih makan makanan ini? Tapi lelaki tua itu baik, jadi Dev hanya bisa memakannya, lagi pula, makanannya terasa sangat enak. "Senior, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa hanya kamu yang ada di sini?" Dev bertanya sambil makan. "Memangnya kamu mau kemana?" tanya lelaki tua itu balik. "Kami sedang mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi setelah memasuki gua harta karun, kami tiba-tiba datang ke sini. Apakah ini berada di tanah di ujung utara? Tapi melihat lingkungan di sini, tempat ini sangat berbeda dari tanah ujung utara." Dev dengan jujur berkata, "Apakah kamu mencari harta karun klan pemurnian tubuh kuno?" Pria tua itu tersenyum sedikit, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Kamu membawa sesuatu, sesuatu, apa?" Dev bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tentu saja itu adalah kunci harta karun,
tanpa kunci harta karun yang sebenarnya, kamu tidak bisa datang ke sini. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dev terkejut, dan menatap lelaki tua itu dengan tak percaya, ekspresinya menjadi sedikit gugup. Senior, siapa kamu? Dev tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu, apalagi bagaimana dia tahu dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya. Hahaha, kamu datang untuk mencari hartaku, dan kamu masih harus bertanya siapa aku, itu sangat konyol. Lelaki tua itu tertawa, apakah kamu leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Dev menatap lelaki tua itu dengan kaget. Pria tua itu tidak menegaskannya, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan aku kuncinya." Dev menatap pria tua itu, lalu mengeluarkan kunci harta yang dia miliki. Pria tua itu memegang tablet batu giok dengan senyum tipis di wajahnya. Rak buku ini penuh dengan buku panduan latihan klan pemurnian tubuh kuno, dan beberapa harta lainnya. Kamu bisa mengambilnya. Orang tua itu menunjuk ke rak buku dan berkata, "Ini." Dev tidak menyangka bahwa harta karun klan pemurnian tubuh kuno dapat diperoleh dengan begitu mudah. Namun dia agak merasa aneh, tidak mungkin sesederhana ini. "Apa kamu tidak mau?" tanya lelaki tua itu. "Tidak, senior, jangan salah paham, saya hanya tidak berharap akan mendapatkan harta karun itu dengan mudah. Buku latihan dan harta yang ada di sana, apakah termasuk pil jiwa es? Karena tujuan saya kali ini terutama untuk mendapatkan pil jiwa es." Dev bertanya pada lelaki tua itu. Dev tidak terlalu tertarik dengan latihan dan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno. Dia terutama datang untuk mengambil pil jiwa es. Ini adalah harta ajaib, cepat pergi. Ingat, jangan serakah dan terus maju. Ingat saranku, ingat. Petik 2. Tablet giok yang dipegang oleh lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. "Senior, senior!" teriak Dev, tapi lelaki tua itu tidak pernah muncul lagi. Melihat ini, Dev, yang penuh kebingungan, hanya bisa memasukkan buku latihan dan harta karun itu terlebih dahulu, tetapi ketika dia keluar dari gubuk jerami, pemandangan di depannya langsung berubah. Gubuk jerami itu menghilang, dan kemudian sebuah istana yang megah muncul di depan matanya. Dev benar-benar terpana saat ini. Itu tadi hanya sebuah pondok jerami kecil, bagaimana sekarang bisa menjadi istana yang indah dalam sekejap mata. Tapi Dev masih berjalan menuju istana, dan kemudian mendorong dan membuka gerbang istana yang berat, lalu dia melihat ada berbagai macam buku latihan dan harta karun di istana. Tetapi ketika Dev melangkah ke istana, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi suram. "Nak, berani masuk tanpa izin ke rumahku, apakah kamu tidak ingin hidup?" Sebuah suara tua terdengar di telinga Dev, kemudian seorang lelaki tua muncul di depan Dev. Ketika Dev melihat lelaki tua di depannya, dia tertegun sejenak. Lelaki tua yang dia lihat persis sama, hanya saja pakaian keduanya berbeda. Yang pertama mengenakan pakaian biasa, sedangkan yang terakhir ini, pakaiannya terbuat dari sutra dan satin, seperti tuan tanah yang kaya raya. Dev menatap lelaki tua di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Berani masuk tanpa izin ke rumahku, dan masih menatap langsung ke arahku seperti ini, kamu benar-benar berani. Apakah kamu tahu siapa aku ini?" Melihat Dev menatapnya, lelaki tua itu sangat marah. "Memangnya, siapa kamu?" Dev bertanya. "Orang tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu membobol rumahku? Apa kamu mencoba mencuri keterampilan dan hartaku?" Orang tua itu bertanya pada Dev. "Senior, saya hanya datang ke sini secara tidak sengaja, bukan untuk mencuri harta dan buku latihan Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Saya pergi sekarang." Saat Dev mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi. Hei, tunggu sebentar. Aku melihat kamu memiliki struktur tulang yang aneh dan bakat yang luar biasa, jadi aku ingin menjadikanmu sebagai murid. Jika kamu bersedia memujaku sebagai guru, kamu bisa mengambil buku rahasia latihan ini dan aku akan memberikan semua harta karun ini. Dan aku akan menyerahkan semua warisanku kepadamu." Melihat bahwa Dev akan melakukannya, lelaki tua itu langsung menghentikan Dev dan ingin mengangkat Dev sebagai muridnya. "Maaf, saya tidak mengenali Tuan," kata Dev, dan terus berjalan keluar. "Mengapa kamu memandang rendah aku?" pria tua itu berkata dengan marah. Dev tersenyum ringan. "Memang benar aku meremehkannya. Karena menurutku kekuatan senior ini tidak terlalu bagus. Jika kamu menganggapku murid, kamu mungkin tidak bisa mengajariku apapun. Anak bodoh, beraninya kau mempertanyakan kekuatanku. Aku tidak mempertanyakan kekuatan senior, aku hanya meremehkanmu."
kata Dev. Tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang itu menunjuk langsung ke orang tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Mengapa kamu masih memiliki senjata di tanganmu? Mengapa aku tidak boleh memiliki senjata? Kata Dev dengan senyum dingin. Kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda, dan moralmu sangat buruk. Kamu sama sekali tidak memenuhi standarku, kamu bisa pergi. Pria tua itu melangkah ke samping dan bertanya pada Dev untuk pergi dengan cepat. Tapi Dev mencibir sedikit, dan dia tidak ingin pergi lagi sekarang. Senior, saya tidak ingin pergi sekarang, saya ingin bersaing dengan senior untuk belajar. Dev berkata dengan dingin, kamu ingin bersaing denganku, aku bisa membunuhmu dengan satu jari, lebih baik kamu pergi, jangan sampai kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sama sekali tidak menerima tantangan Dev. Senior, dalam ilusi ini, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Dev mencibir, lalu menebas pria tua itu dengan pedangnya. Pria tua itu mendengus dingin, dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan seberkas aura warna-warni menuju Dev dengan kedua kakinya. Kamu bisa melihat melalui ilusiku, pria tua itu jelas sedikit terkejut. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah aura warna-warni, tetapi dipukul mundur oleh kekuatan besar. Melihat Dev begitu rentan, sudut mulut pria tua itu sedikit terangkat dan mencibir. Anak bodoh, meskipun ini adalah ilusi, aku masih bisa membunuhmu. Pria tua itu bertepuk tangan, dan mulai menamparkan Dev dengan beringas. Kekuatan besar melonjak di sekitar tubuh Dev, dan seluruh tubuhnya tampak telah terkoyak, dan akhirnya seluruh tubuhnya menghilang. Melihat Dev menghilang, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, sungguh menyenangkan bisa bertemu dengan seseorang yang bisa melihat ilusiku, tapi sayang sekali, basis kultivasinya terlalu rendah. Tetapi begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Dev, yang telah menghilang, muncul lagi. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa basis kultivasi saya rendah? Sudut mulut Dev terangkat, formasi hantu Muin benar-benar buruk. Aku hanya perlu bergerak sedikit, dan formasi hantu ini akan dapat kuhancurkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia menghilang lagi, dan kemudian muncul kembali ke arah lain. Kamu bisa teknik formasi. Orang tua itu sangat terkejut. Aku mengerti, ini bukan hanya formasi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerang lelaki tua itu lagi. Sombong, orang tua itu sangat marah. Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya bergulung, dan kemudian kekuatan spiritual seperti gelombang laut berguling ke arah Dev. Mata Dev sedikit memadat, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi cahaya pedang.